Halo semuanya, pada saat ini saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan PHP Mailer atau PHP Mailer pada project PHP kalian supaya kalian dapat mengirimkan email melalui PHP atau project PHP kalian. Pertama-tama, kalian harus buka terminal terlebih dahulu untuk mencek apakah di sistem kalian atau di komputer kalian itu sudah terinstall Composer atau belum. Jadi langkah pertama kita harus punya Composer terlebih dahulu. Nah, cara ceknya cukup gampang. Kita bisa ketik Composer, kemudian enter. Jika di sini masih comment not found, maka itu kalian belum punya Composer di laptop kalian atau di sistem kalian. Untuk buka terminal sendiri, jika di macOS, caranya bisa klik atau pencet command space, kemudian ketik terminal. Atau kalian bisa pergi ke aplikasi, kemudian other, kemudian terminal. Gitu. Nah, di sini saya juga belum punya Composer. Nah, gimana untuk cara install Composer? Jika kalian belum punya, kita harus install dulu ya. Nah, caranya ketik Composer di Google, kemudian enter. Nah, masuk ke getcomposer.org. Jadi harusnya link yang paling pertama. Setelah masuk, kemudian kita pilih yang getting started. Nah, untuk instalasinya sendiri, jika kalian mau baca dokumentasinya, karena kita menggunakan Linux, Unix, atau macOS, ketiganya sama, untuk cara penginstalannya, maka pergi ke installation Linux, Unix, atau macOS. Gitu. Untuk yang Windows, maka bisa pergi ke installation yang Windows. Gitu. Nah, biasanya waktu saya install Composer itu pergi ke download. Jadi kita download dulu. Tapi di sini downloadnya langsung menggunakan CMD atau command line begitu. Nah, 4 baris ini di-copy semuanya. Kita copy, kemudian kita kembali ke terminal. Ini boleh di-clear. Kita paste. Nah, nanti script ini akan mendownload Composer dan akan menginstal Composernya. Nah, dalam kasus ini punya saya sudah selesai ya Composernya. Jadi sampai keluar successfully install gitu. Nah, tetapi ini masih belum bisa digunakan secara global gitu. Kalau kita pencet Composer atau jalankan perintah Composer, sama, masih comment not found. Karena kita masih menginstal dia secara lokal. Jadi di sini tertulis use it php composer.var. Nah, baru bisa. Tapi kalau begini nanti kita tidak bisa menggunakan Composer ini di dalam project kita, harus lokal gitu. Bagaimana cara untuk mengubahnya ke global? Caranya kita bisa ke getting started lagi, kemudian ini, kita disuruh untuk pergi ke globally ini. Kita dapat pergi ke globally ini, kemudian bisa jalankan perintah ini. Jadi ini di move gitu, dipindah composer.var, dipindah ke user local bin dan composer. Kita bisa copy atau diketik manual, kemudian pencet enter. Nah, waktu ini memang tidak terjadi apa-apa, tapi ini file composer.var-nya sudah pindah. Kemudian kalau kita pencet atau jalankan perintah composer, nah semuanya sudah keluar, sudah bisa digunakan. Begitu. Kemudian yang kedua, kita harus punya localhost. Misalnya MAMP, XAMPP, atau semacamnya. Nah, dalam sistem yang saya punya ini masih belum ada MAMP atau XAMPP. Biasanya kalau di Mac saya lebih suka pakai yang MAM. Jadi saya akan mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, untuk MAM, XAMPP dan yang lain, cara untuk menggunakannya atau cara untuk installnya cukup mudah karena bisa langsung free download kemudian diinstal seperti aplikasi pada umumnya.
Karena sistem saya masih menggunakan Mac yang Intel, maka saya download yang ini. Nah, ini disesuaikan dengan sistem operasi yang kalian miliki. Kemudian kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, baik. Proses download MMP-nya sudah selesai, kemudian saya bisa langsung buka PKG atau buka installernya ini. Kemudian ini straightforward, tinggal continue aja semuanya. Baik, sekarang proses instalasinya sudah selesai, kemudian ini bisa di close. Kita bisa keep installernya atau move to trash. Karena saya tidak butuh lagi, jadi move to trash. Oke, setelah installernya berjalan dengan lancar, sukses dan selesai, maka langkah berikutnya adalah kita harus melacak atau membuka folder di mana MAMP itu berada. Nah, kalau di Windows itu biasanya pergi ke drive C, kemudian ada folder XAMPP atau MAMP. Karena saya menggunakan Mac, jadi saya harus ke Finder, kemudian pergi ke Applications, kemudian di sini ada yang folder MAM. Begitu. Nah, pergi atau masuk ke dalam folder ini, kemudian jika ingin membuka dashboardnya, maka kita klik 2 kali pada mmp.app. Nah, kemudian di sini ada dashboardnya muncul dan kita bisa milih web servernya mau Apache atau Nginx dan PHP versionnya mau yang 7 atau 8. Kemudian kita bisa start web servernya. Tapi kita masih belum mau start web servernya terlebih dahulu, melainkan pergi ke htdocs atau htdocs. Jadi htdocs itu di dalam folder XAMPP atau di folder MAMP. Gitu, di dalam localhost kalian. Nah, pergi ke htdocs, kemudian di sini kita mau buat folder baru untuk menampung project kita. Misalnya PHP Mailer. Atau kalian bisa menamai folder ini sesuka hati kalian. Baik, untuk langkah berikutnya kita buka terminal lagi untuk menggunakan komposernya. Yang tadi bisa di clear, kemudian kita bisa cd atau change directory, kita akan ke directory ini. Caranya cd spasi, kemudian kita drag folder project kita ke dalam terminal. Kemudian kita klik enter. Nah, maka directory kita sudah berubah ke applications mam htdocs php mailer. Kemudian kita bisa menggunakan command atau perintah composer require php mailer /php mailer. Maka ini akan mendownload php mailer dan semua dependensi. Ini bisa ditunggu proses downloadnya hingga selesai. Nah, ini kita membutuhkan koneksi internetnya untuk ini. Kemudian jika sudah selesai, maka kita akan menggunakan composer require leak OAuth 2 -Google. Kemudian klik enter. Oke, di sini kita sudah mendownload semua dependensi yang kita butuhkan. Nah, sekarang di dalam folder yang kita miliki sudah ada composer.log, composer.json, dan vendor. Vendor ini berisi library atau dependensi yang telah didownload dari composer ini tadi. Kita bisa tinggalkan folder ini terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke akun Google kita. Dalam kasus ini kita akan mengirimkan emailnya melalui Gmail atau melalui Google. Baik, di sini saya sudah login menggunakan akun Google saya. Kemudian kita pergi ke Google Cloud Platform. Masuk ke dalam cloud.google.com dan pergi ke dalam konsol. Nah, di dalam konsol ini ada project-project yang kita miliki. Namun dalam kasus ini saya akan membuat project baru dengan cara klik di pojok kiri atas ini. Coba 2, ini adalah project yang saya miliki sebelumnya. Ini bisa diklik, kemudian new project.
Nah, di sini kita bisa menamai projectnya dengan nama bebas semau kita atau sesuka kita. Di sini saya akan memberi nama supaya nggak bingung adalah PHP Mailer. Kemudian kita bisa create. Kita tunggu proses loadingnya hingga selesai. Dan select project. Nah, di sini kita bisa pergi ke navigation menu, kemudian pergi ke API and Services. Kemudian di sini ada Enable API and Services paling atas. Nah, di sini kita bisa pergi ke library. Setelah itu kita bisa search API and Services atau mencari API dan services yang kita mau pakai. Nah, dalam contoh ini yang kita mau pakai adalah Gmail API. Jadi kita cari Gmail API. Nah, setelah ketemu yang paling atas ini, yang Google Enterprise API, diklik, kemudian klik Enable untuk mengaktifkan API-nya. Nah, setelah ter-enable, maka kita akan diarahkan ke halaman depan lagi. Kemudian kita bisa create credentials atau buat credentials-nya. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih API yang mau kita create credentials-nya. Di sini Gmail API yang barusan kita buat. Kemudian data yang akan diakses adalah user data. Kita next. App name-nya kita beri nama tes1 misalnya. Kemudian untuk support email kita pilih Gmail yang kita gunakan untuk login saat ini. Dan untuk developer contact information kita juga dapat menggunakan Gmail yang kita buat login saat ini. Untuk yang lainnya tidak perlu diisi karena tidak mandatori. Berikutnya di Scopes kita bisa scroll ke bawah dan pilih Save and Continue. Untuk OAuth Client ID, Application Type kita pilih yang Web Application. Kemudian untuk kliennya kita beri nama default Web Client 1 saja. Untuk URI, ya, untuk URI di bawah ini, Authorize URI, kita pergi ke dalam project kita. Nah, untuk ini kita harus menyalakan localhost kita terlebih dahulu. Caranya kita buka MAM di dashboardnya yang tadi, kemudian start. Nah, saat MAM di start, maka akan keluar dashboard lagi ini ya di dalam website untuk menolong kita atau membantu kita mencari localhost yang kita punya di dalam sistem kita. Nah, punya saya ini localhost, kemudian portnya 8888. Nah, di sini di MAM ini kita sedikit dimudahkan karena kita bisa langsung klik My Website dan kita akan diarahkan ke folder htdocs yang tadi kita punyai. Karena di dalam folder saya cuma ada satu project, jadi yaitu PHP Mailer. Jadi kita klik PHP Mailer ini, kemudian kita pergi ke vendor PHP Mailer, kemudian yang getOAuthToken.php. Nah, sampai ada UI atau sampai ada tampilan seperti ini. Nah, kita copy linknya atau kita copy URL-nya atau URI-nya. Kemudian kita paste di authorize URI di sini. Ini ya. Harus menggunakan HTTP. Setelah itu kita bisa create. Setelah berhasil ter-create, maka kita bisa pencet done. Yang ini yang client ID dan JSON file di sini bisa diabaikan saja. Kita bisa klik done. Kemudian setelah selesai, kita bisa pergi ke credentials. Di kiri ini kita bisa ke credentials. Kemudian kita bisa cari klien yang kita tadi punya. Nah, tadi karena saya buat dengan nama web client di OAuth
2.0 client ID, maka saya akan klik yang itu. Kemudian di sisi kanan sini kita diberi client ID dan client secret. Nah, ini yang nanti akan kita pakai di dalam project kita. Kemudian kita juga bisa pergi ke OAuth consent screen. Open di new tab aja supaya client ID dan client secret ini kita bisa akses lagi. Setelah ada di sini, kita bisa publish app. Push to production, kita bisa klik confirm. Oke, ini Google-nya atau Google Cloud-nya sudah siap. Sekarang kita pergi ke coding-nya atau pergi ke project PHP yang kita miliki. Nah, caranya kita pergi ke htdocs dan buka folder ini di kode editor yang biasa kita pakai. Nah, dalam kasus ini saya akan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Kemudian kita bisa pergi ke vendor, PHP mailer, kemudian get OAuth token. Kita bisa memperbaiki require-nya di baris yang ke 73. Milik saya di baris yang ke 73. Kita bisa perbaiki ini. Jadi keluar folder sebanyak 2 kali, kemudian autoload.php. Jadi kita akan mengakses autoload.php yang ini. Jadi keluar ya, dari sini keluar satu lagi untuk mengakses yang ini. Kita save, kita masukkan client ID dan client secret yang tadi kita miliki di dalam file ini juga. Nah, ini di baris 78 dan 79 ada client ID dan client secret. Kita bisa copy aja dari Google ini ke dalam string dalam sini. Setelah selesai jangan lupa di save. Kemudian kita buka get OAuth token ini di web browser. Karena tadi kita sudah mengakses lewat web browser, kita bisa refresh saja dan sampai terbuka halaman ini, sampai ketemu path yang ini. Nah, kemudian kita di sini disuruh untuk memilih provider. Dalam kasus ini kita pilih yang Google ya, karena kita ingin mengirimkan melalui Gmail. Kita klik continue. Nah, jika berhasil, maka kita akan diarahkan ke sign in Google ini. Nah, kita sign in menggunakan akun yang sama dengan akun yang kita pakai untuk login tadi di dalam Google Cloud Platform ini. Kemudian jika keluar seperti ini, maka kita bisa pergi ke advance, kemudian go to task 1. Oke. Nah, setelah sampai di sini, pastikan read, compose, send, permanently delete all your email from Gmail ini centang. Kemudian kita continue. Setelah berhasil, maka kita akan dapat refresh token seperti ini. Refresh token ini kita simpan dulu di sini. Kita kembali lagi ke code editor atau ke Visual Studio Code dan buat folder atau buat file index.php di root folder atau folder paling luar. Jadi di punya saya di folder paling luar ini saya buat index.php. Setelah index.php ini terbuat, maka kita bisa paste code yang sudah ada. Nanti saya akan berikan code ini di deskripsi di bawah. Kemudian di sini kita bisa mengganti default time zone. Nah, kalau saya biasanya mengganti ini ke Jakarta. Kemudian kita akan memasukkan refresh token yang barusan diberi di sini. Kita copy yang ini, kemudian kita cari refresh token. Ini ya refresh token. Kita paste di sini. Nah, ini juga ada client ID dan client secret, ditanya lagi.
Kita copy aja client ID, client secretnya semua, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian untuk emailnya, saya menggunakan email yang di login di sini ya tadi. Kita save. Nah, untuk subject dan body inilah yang bisa kita ubah-ubah ya. Untuk subject dan body yang bisa kita ubah-ubah pesannya. Jangan lupa untuk mengisi sender name. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi address atau receiver atau orang yang ingin kita tuju, kepada siapa email ini ingin dikirim. Nah, dalam kasus ini saya ngirim ke diri saya sendiri. Oke, kita save. Kemudian kita coba jalankan index.php milik kita ini. Cara untuk menjalankannya yaitu pergi ke PHP Mailer. Karena saya menyimpan index.php ini di root, jadi langsung saya ketik index.php. Kemudian saya klik enter. Jika berhasil, jika message-nya atau emailnya benar-benar terkirim, maka di paling bawah ini akan muncul message send atau message terkirim. Nah, itu akan masuk ke dalam sini ya. Nah, untuk cek apakah emailnya benar-benar masuk, maka saya bisa cek di inbox Gmail. Nah, ceknya di inbox Gmail yang kita tuju ya, di yang kita tuju. Nah, ini kalau saya ini mengirim ke diri saya sendiri, maka di sini keluarnya me gitu ya. Bukan nama sendernya atau apa, me gitu, karena ya saya sendiri yang mengirim. Saya udah kirim berkali-kali tadi, nyoba refresh terus gitu ya berkali-kali, maka yang masuk juga banyak tadi, lebih dari 1. Ya, kira-kira begitu cara untuk menggunakan PHP Mailer dengan Gmail XO Auth 2. Terima kasih telah menonton.